Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, kembali lagi di channel YouTube Aristi Yuniar. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap untuk menerima materi dari Miss? Oke, mari kita simak. Kali ini Miss akan memberikan materi untuk kelas 1 tema 1F subtema 1 lingkungan rumahku, pembelajaran 4 dan 5. Mari disimak dengan baik ya teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari tentang kalimat tanggapan. Karena kemarin kalian sudah mempelajari tentang kalimat petunjuk, kali ini kita lanjut dengan mempelajari kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan itu adalah kalimat yang bagaimana, teman-teman? Ya, benar sekali. Tanggapan adalah pendapat atau jawaban dari suatu pertanyaan atau suatu kalimat. Tanggapan diucapkan setelah melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu. Sehingga kita setelahnya menjawab dengan kalimat tanggapan. Tanggapan juga dapat berupa persetujuan, pertanyaan, atau pendapat. Nah, berikut adalah contoh dari kalimat tanggapan yang berupa persetujuan, pertanyaan, atau pendapat. Yang pertama, contoh kalimat tanggapan yang berupa persetujuan. Baik, Ayah, aku akan coba lakukan. Kalimat tanggapan yang berupa persetujuan berarti kita menyetujui apa yang diungkapkan seseorang. Maka dari itu kita harus menjawab dengan menyatakan bahwa kita setuju. Selanjutnya, pertanyaan. Setelah kita menerima atau mendengar kalimat tanggapan yang diajukan seseorang, maka kita juga dapat memberikan kalimat pertanyaan berupa apakah seperti ini, Ayah? Kemudian yang terakhir, kalimat tanggapan yang berupa pendapat. Contohnya, aduh berat sekali badanku diangkat. Yang berarti kita juga dapat memberikan pendapat kepada orang yang memberikan kalimat tanggapan kepada kita. Nah, kita lihat percakapan yang dilakukan oleh Ibu dan Bella. Ibu dan Bella bercakap-cakap. Ibu mengajak Bella menjaga kebersihan kamar mandi. Simaklah percakapan mereka. Ibu, Bella, maukah Bella membantu ibu menjaga kebersihan kamar mandi? Bella menjawab, tentu mau, Bu. Apa yang dapat Bella lakukan? Ibu menjawab, setelah mandi, botol sabun cair dan sampo ditutup dengan rapat. Lalu Bella menjawab, baik, Bu. Lalu apa lagi? Ibu menjawab, botol sampo dan sabun disimpan pada tempatnya. Bella menjawab, baik, Bu. Bella akan mengingatnya. Kemudian ibu menjawab, satu hal lagi. Setiap 1 minggu letakkan kapur barus di pojok kamar mandi. Kemudian Bella menjawab, siap, Bu. Bella akan melakukan semua petunjuk ibu. Setelah teman-teman menyimak percakapan yang tadi sudah Miss jelaskan, sekarang temukan kalimat petunjuk pada teks percakapan. Kemudian tunjukkan pula kalimat tanggapannya. Mari kita simak ya. Yang pertama, kalimat petunjuk.
ada setelah mandi, botol sabun air dan sampo ditutup rapat. Kemudian yang kedua, botol sampo dan sabun disimpan pada tempatnya. Yang ketiga, setiap 1 minggu letakkan kapur barus di pojok kamar mandi. Lalu kita dapat pula menunjukkan kalimat tanggapan ya, yang berupa kalimat persetujuan. Tentu mau Bu. Kemudian kalimat pertanyaan, apa yang dapat Bella lakukan? Kemudian pendapatnya, Bella akan mengingatnya. Nah teman-teman, tadi kita sudah mempelajari kalimat tanggapan yang berupa persetujuan, pertanyaan, dan pendapat. Sekarang teman-teman perhatikan contoh soal berikut. Ibu selalu memiliki persediaan kapur barus. Kapur barus membuat kamar mandi wangi. Namun, kapur barus mudah menguap dan habis. Sebelumnya, ibu memiliki 36 butir kapur barus. Ibu telah memakai 13 kapur barus. Berapa sisa kapur barus yang tersedia? Sekarang teman-teman perhatikan contoh soal berikut. Tadi ada angka 36 dikurangi 13. Mari kita selesaikan contoh soal berikut ya. Penyelesaiannya. Yang pertama, dengan cara bersusun panjang. Seperti biasa, kita kelompokkan angka 36 menjadi puluhan dan satuan, yaitu angka paling depan adalah puluhan dan angka di belakang adalah satuan. Jadi, kita kelompokkan di angka 3 adalah puluhan dan angka 6 adalah satuan. Kemudian, kita kelompokkan pula angka 13 yang menjadi puluhan dan satuan, yaitu 1 puluhan dan 3 satuan, yang akan menghasilkan 23. Dari mana ya 23? Dari 3 puluhan dikurang 1 satuan, hasilnya adalah 2 puluhan, dan 6 satuan dikurangi 3 satuan, hasilnya 3 satuan. Nah, sampai sini kita akan mengerjakan contoh soal ya teman-teman. Di sini ada angka 23 dan 11. Bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti tadi, kita kelompokkan dulu angka 23 menjadi 2 puluhan dan 3 satuan. Kemudian setelahnya ada angka 11, kita kelompokkan pula menjadi 1 puluhan dan 1 satuan, yang akan menghasilkan angka 12. Dari mana angka 12? Dari 2 puluhan dikurang 1 puluhan sama dengan 1 puluhan, dan 3 satuan dikurangi 1 satuan sama dengan 2 satuan, yang akan menghasilkan 12, yaitu 1 puluhan dan 2 satuan. Kemudian teman-teman perhatikan juga contoh soal berikut. Sama seperti tadi, yaitu 36 dikurangi 13. Namun berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi adalah cara bersusun panjang, sekarang kita menggunakan cara bersusun pendek. Bagaimana caranya? Kita juga akan mengelompokkan puluhan dan satuan, namun dalam bentuk tabel. Dalam kelompok puluhan, dalam angka puluhan terdapat di depan, dan angka satuan terdapat di belakang. Sehingga kita kelompokkan angka puluhan tadi berada di depan, yaitu adalah angka 3 dan angka 1. Kemudian angka satuan berada di belakang, kita kelompokkan, yaitu angka 6 dan angka 3, yang akan menghasilkan 23, yang ada
2 puluhan, dan 3 satuan. Sekarang kita coba kerjakan contoh soalnya ya teman-teman. Nah, contoh soalnya sama seperti tadi, yaitu 23 dikurangi 11. Mari kita coba ya dengan cara bersusun pendek. Nah, seperti tadi kita kelompokkan dulu angka puluhan dan angka satuan. Angka puluhan berada di depan dan angka satuan berada di belakang, yaitu 2 puluhan dan 1 satuan. Sedangkan angka yaitu 2 puluhan dan 1 puluhan serta satuannya 3 satuan dan 1 satuan yang akan menghasilkan angka 12, yaitu 1 puluhan dan 2 satuan. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga dengan materi yang telah Miss Rizky sampaikan pada hari ini dapat mempermudah teman-teman dalam memahami materi. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya ya teman-teman. Sekian dari Miss Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.